dari Bapak Peter. Selamat malam pendeta dan kru tajam. Tolong jelaskan 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5. Saya tidak mengerti. Saya bacakan pendeta. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh atau tidak tahu. Saya ulangi. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu yang lampau, entah dia di dalam tubuh atau tidak tahu, entah dia di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dia di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Silakan pendeta. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dalam ayat ini, walaupun sudah pernah saya pikir ditanyakan. Yang pertama, ada istilah di sana tingkat ketiga dari sorga. Ada istilah itu ya tadi? Pendeta. Ada ya? Ada pendeta. Ada. Di ayat 2. Okay. Di ayat 2. Terakhir. Tapi kemudian pada waktu kita baca di dalam ayat yang keempat, ada kata Firdaus. Ya. Betul pendeta. Oke. Jadi karena Firdaus itulah sorga, tidak mungkin kita mengatakan Firdaus itu ada di tingkat yang ketiga dari Firdaus, atau sorga itu ada di tingkat ketiga dari sorga. Sebab yang dimaksudkan dengan sorga di sana, kata Uranos bisa diartikan juga langit. Jadi sebenarnya itu adalah tingkat ketiga dari langit, dan tingkat ketiga dari langit itulah yang disebut dengan Firdaus atau sorga. Sudah pernah kita bahas itu, beberapa layers atau tingkat dari apa yang disebut dengan Uranos yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan juga konsep yang sama di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Apa yang terjadi dengan seseorang yang digambarkan oleh Paulus di dalam ayat ini? Yang terjadi adalah orang itu mendapatkan penglihatan. Sama seperti pengalaman Daniel pada waktu ia mendapatkan penglihatan, ia tidak menyadarkan diri. Ia lemas, ia kemudian tidak menyadarkan diri, tetapi kemudian pikirannya, pandangannya, dirinya dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk dapat melihat penyataan-penyataan dalam penglihatan. Yohanes yang kekasih contohnya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan kepada Yohanes oleh suatu suara, naiklah kemari, katanya. Apakah dia disuruh untuk naik ke sorga? Tidak. Naiklah kemari artinya undangan untuk mendapatkan suatu penglihatan, karena yang dia lihat adalah apa yang ada di dalam sorga. Dia melihat takhta Allah, ia melihat malaikat-malaikat, ia melihat suasana yang ada di sorga. Jadi pada waktu digambarkan kepada Yohanes yang kekasih, contohnya dalam Wahyu 4 ayat yang pertama, naiklah kemari, itu bukan arti secara fisik ia naik ke sorga, tetapi ia diberikan kesempatan untuk mendapatkan suatu penglihatan. Dan memang di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang kelima, ini pun adalah merupakan suatu ungkapan bahwa orang tersebut mendapatkan penglihatan. Sekarang, coba kita baca ayat yang ke-7. Sebab ayat yang ke-7 akan menerangkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi. Siapa orang itu dan apa yang terjadi. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi
suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocah aku supaya aku jangan meninggikan diri. Terima kasih. Dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, ia menggunakan kata seseorang, lalu menggunakan kata dia, orang ketiga. Tapi ayat yang lalu orang ketiga itu atau seseorang itu digambarkan terangkat ke tingkat yang ketiga dari langit atau ke Firdaus, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Pada waktu kita baca ayat yang ketujuh, di situ jelas kepada kita dua hal. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan orang yang ketiga itu adalah Paulus sendiri. Karena sekarang dia sudah menggunakan kata ganti aku. Lalu yang dimaksud dengan naik ke tingkat yang ketiga dari langit itu, yaitu di mana sorga itu atau Firdaus itu berada, itu adalah pengalaman mendapatkan penglihatan-penglihatan atau penyataan-penyataan. Itu yang dijelaskan di dalam pasal 12 tadi, ayat yang ke-7. Jadi, yang dimaksudkan dengan 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang kelima adalah 14 tahun sebelum ia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman, menerima penglihatan-penglihatan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ia tidak mau memegahkan diri. Karena ia tidak mau memegahkan diri, maka waktu dia menerangkan tentang pengalaman itu dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, gantinya menggunakan kata aku, orang pertama, yang menggunakan kata dia, orang yang ketiga. Karena belum pernah ia menceritakan akan pengalaman ini kepada siapapun, baru kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan ini pun mengapa ia menceritakan pengalaman mendapatkan penglihatan dengan menggunakan kata orang ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal. Mengapa ia harus bukan terpaksa, pada akhirnya dia membagikan akan pengalaman ini. Karena dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, pasal yang ke-12, demikian juga, pasal 10 mulai, pasal 10, pasal 11, pasal 12, Paulus menulis kepada orang-orang Korintus yang banyak telah menerima rasul-rasul palsu yang datang menyombongkan diri mereka sebagai rasul-rasul yang hebat. Lalu waktu Paulus menulis surat kepada mereka, walaupun dia mau menyatakan dirinya sebagai seorang yang diutus Tuhan dengan berbagai bukti bahwa dia diutus oleh Tuhan, tetapi ia tidak mau membuat itu menjadi suatu kesaksian yang menggunakan kata aku. Tetapi untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Karena rasul-rasul palsu itu sombongnya, tingginya luar biasa. Ia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Aku tahu ada seorang dulu, tapi tentang orang itu dia katakan, aku tidak mau menyombongkan diri. Dia katakan, mungkin tentang orang itu aku mau bermegah, tapi tidak dengan aku. Dia mau menunjukkan bahwa keabsahannya dan otoritasnya sebagai seorang rasul bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah memanggil dia dan memberikan kepadanya kesempatan-kesempatan yang istimewa yang tidak didapatkan oleh rasul-rasul palsu tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Terima kasih.